di Selasa Berkisah. Wih, Selasa Berkisah. Ini bukan program ya, ini aku namain sendiri aja sih, bukan program. Nah, ada lagi cerita seputar bagaimana sih emas itu bisa dibentuk. Nah, ini dia, ada informasi rahasia. Wah, rahasia tapi diinformasiin. Yang gak jadi rahasia lagi ya. Nah gini, jadi gimana sih proses pembentukan emas dari alam ini? Nah ini dia. Jadi umumnya proses pembentukan emas terjadi ketika seorang pengrajin menyulap sebongkah bebatuan sampai membentuk perhiasan cantik. Ya nggak sih? Tapi mengapa emas mentah selalu berbentuk bebatuan? Kok tidak langsung jadi cincin gitu ya? Kok nggak langsung jadi gelang atau anting-anting atau apa lagi? Kalung. Wah, kalau udah langsung bentuk kayak gitu ya toko emas sepi. Nah, para ilmuwan menjelaskan bahwa proses terbentuknya emas ternyata berasal dari meteorit, batu meteor ya. Tepatnya 200 tahun yang lalu bukan 200 tahun yang lalu, 200 tahun setelah bumi terbentuk. Wah, jadi setelah bumi terbentuk dan pembentukan bumi itu tidak langsung seadem sekarang. Itu dulu ya. Dulu itu panas dulu. Buminya tuh panas, penuh dengan magma dan lain sebagainya. Terus kemudian digempur lagi oleh meteor, digempur lagi oleh, pokoknya kalau Anda pernah menyaksikan film dokumenter mengenai pembentukan bumi, serem deh beneran. Ya, Anda mungkin wah, bumi ternyata dulu digempur kayak gini ya. Artinya akhirnya kita akan menjadi manusia yang bersyukur. Kenapa? Bersyukur aja. Karena manusia ditempatkan setelah bumi siap, benar-benar siap untuk dihuni oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Coba deh, kita diturunkan pada saat bumi belum disiapkan untuk menjadi tempat huni yang nyaman. Wah, kita terpanggang di atas muka bumi. Nggak mungkin bisa hidup. Iya. Nah, para ilmuwan ya menjelaskan bahwa 200 tahun setelah bumi terbentuk, batuan dari angkasa ini jatuh ke bumi. Wush, gitu. Lalu terkubur bersama dengan tanah-tanah di atasnya. Dan hal ini yang menjadi alasan mengapa harus dilakukan penambangan. Nah, meteorit ini tidak ada di permukaan bumi, tapi ada di bawah bumi, di bawah tanah. Tapi posisinya tidak sampai ke inti bumi, sehingga penambangan masih bisa dilakukan dengan jarak yang sesuai dengan standar yang ada. Nah, penambangan juga dilakukan dengan hati-hati ya, dan memperhatikan keseimbangan alam. Mestinya begitu ya. Nah, tapi bagaimana proses pembentukan emas dari batu sampai perhiasan? Nah, ini dia. Mau tahu rahasianya? Ini informasi rahasia. Jangan kasih tahu kemana-mana ya. Jangan kasih tahu para pengrajin emas. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena nanti mereka dapat pesaing baru. Enggak ding. Iya. Kalau misalkan Anda mau nyoba ya jadi pengrajin emas, boleh-boleh aja ya. Iya, namanya juga pekerjaan. Bisa kan? Ya kan, namanya juga usaha. Ya semakin banyak pesaingnya kan semakin seru ya. Ya, ini ada proses pembentukan emas yang berawal dari hujan meteor ke bumi sampai membentuk sebuah meteorit. Nah, mulanya meteor itu jatuh dari langit lalu bersatu dengan cairan bernama fluida dan mengalir ke pori-pori bumi membentuk rekahan. Wah, gitu. Salah satu faktor terjadinya rekahan itu yaitu dipicu oleh panasnya cairan bernama fluida tadi. Jika Anda pernah main The Sims ya, game ya, namanya The Sims, Anda pasti tahu istilah mother load. Sebuah benda yang otomatis membuat permainannya kaya raya. Tentu saja dalam dunia permainan online ya. Nah, dalam dunia nyata mother load ini benar adanya dan terjadi ketika hawa panas mengalami pendinginan pada meteor. Nah, setelah itu akan terbentuk yang namanya endapan urat yang apabila membesar akan membentuk mother load tadi.
Nah, salah satu alasan kenapa harga perhiasan emas itu jadi mahal, itu karena proses pemisahan benda berkilauan tersebut dari batu yang cukup rumit. Nah, ambil contoh nih ya. Ini ambil contoh aja nih. 1000 kilogram batuan hanya didapat 0,005 gram emas. Bayangkan, 10.000 kilogram. Gedenya seberapa ya 10.000? Kalau misalkan beras sekilo aja segitu plastiknya, dikalikan 1000, bisa dibayangin ya. Atau ini deh, beras yang isinya 10 kilo. Nah, berarti dikalikan 100. Nah, besarnya segitu lah. Ya, ibarat kata begitu ya. Itu dari sekian itu cuman didapat ya, dari segede itu didapatkan emas itu cuman 0,005 gram emas. Nggak ada 1 gram. Bayangin. Capek kan? Nah, nilai yang sangat kecil dengan proses yang cukup panjang pastinya ya. Dan melalui proses pembentukan emas tadi, kita juga dapat memanfaatkan dengan mengambil besinya. Nah, dari 1000 kilogram batuan tadi dapat diambil sekitar 58 kilogram besi. Ah, besinya aja cuma 58 kilogram ya. Nah, ini kenapa? Kok bisa begitu? Ya ini dia, bahkan yang namanya perusahaan besar seperti Freeport saja lebih banyak memproduksi besi maupun tembaga yang masuk kategori logam daripada emasnya. Jadi salah satu alasan kenapa barang ini menjadi barang mewah, karena proses penemuan sampai pembuatannya benar-benar tidak mudah. Sangat sulit ya, sulit banget ya. Nah, tapi gini, simbol emas pada tabel periodik kimia itu AU karena disebut sebagai aurum ya, dengan sumber terbanyak terdapat pada nugget emas, serbuk bebatuan dan deposit aluvial. Nah, mengapa kemudian emas disebut logam mulia? Karena kandungan emas terdapat di alam dalam keadaan yang sangat bebas. Nah, pembentukan emas di alam semesta ini, di bumi ini terutama, berasal dari magmatis yang dialami oleh bumi kita. Pembentukan emas terjadi saat benda cair berubah menjadi padat akibat penurunan suhu yang terjadinya pada proses magmatisme dan menyebabkan terangkatnya dari perut bumi menuju permukaan. Oh gitu. Tapi enggak kemudian emasnya segelondong kayak batu, enggak. Batunya harus dipecah dulu misalnya ya. Terus kemudian dari sebongkah yang besar gitu ya, cuman ketemunya 0,005. Iya. Aduh, bisa dibayangin ya kayak apa capeknya coba. Nah, pada sebuah proses terjadinya kristalisasi saat aliran lava yang ada di permukaan membentuk mineral vulkanik ya. Sementara itu pada bagian bawah permukaan membentuk mineral plutonik. Nah, inilah alasan kenapa magma yang membeku kemudian mengkristal dan airnya disebut sebagai emas. Beberapa jenis endapan yang terbentuk merupakan proses dari metasomatisme kontak ya, atau sentuhan langsung antara batuan samping yang bersifat reaktif. Nah, salah satu unsur yang berperan penting guna mendukung terbentuknya logam mulia secara sempurna adalah larutan hidrotermal. Bukan larutan itu, bukan yang buat ngademin ya. Larutan hidrotermal. Nah, nantinya endapan hidrotermal ini berkaitan erat dengan alterasi atau proses ubahan sampai membentuk emas epithermal. Nah, emas epithermal ini paling sering berasosiasi dengan batuan intrusi dan vulkanik. Ya, batu-batu gunung ya. Nah, proses tersebut secara natural menjadi awal dari penambangan dan pengolahannya sebagai perhiasan berupa kalung, cincin, gelang, dan sebagainya. Nah, jadi itulah proses pembentukan emas yang panjang dan jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, kira-kira apakah cukup paham? Apakah masih perlu penjelasan lagi? Kayak gini ya, kayak di kelas gitu ya. Iya, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan disampaikan.
di 0855420912 ya. Mas telepon, saya sapa dulu yang ada di Comal. Selamat sore Kang Ribut, selamat sore hadir bergabung ya Firsa Besari ya nanti matur nuwun. Mbak Inul di Bugisan, capek habis pulang kerja nih Mas. Langsung pantengin RKB ada Kang Ribut. Iya, gimana kabar? Gimana kabar? Gimana kabar? Salam buat semua teman-teman aja ya, minta di-play dong. Oke deh, nanti tak tunggu sambil bersih-bersih ya. Bersih-bersih apa bersin-bersin? Kalau sudah bersin-bersin hati-hati Mbak Inul. Jangan-jangan sudah mulai ada tanda-tanda no ya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda pilek ya. Oke Pak Gusoro terima kasih Mas Ribut atas jawaban dan ulasannya. Mas Ribut saya dan mungkin semua yang monitor RKB di acaranya Mas Ribut selalu bertambah ilmu dan pengetahuannya. Oh gitu ya. Terima kasih Mas Ribut. Ya sama-sama ya. Kamsia. Sesya. Aduh, Ivin mau nanya. Aku mau jawab. Mau nanya gitu ya. Mau jawab. Kenapa berlian digunakan untuk mata bor atau gear untuk memotong marmer dan baja? Ini berlian. Jangan salah, dulu berlian juga digunakan untuk alat canting ya, untuk membatik di zaman kuno, bukan yang sekarang. Bukan yang abad 16 ataupun abad-abad yang baru-baru. Abad dulu banget. Ketika nenek kita masih melaut barangkali ya, karena kan nenek moyang kita pelaut, punya pedang panjang juga ya. Nah itu yang namanya berlian digunakan sebagai alat untuk membatiknya. Jadi cantingnya tuh terbuat dari berlian. Coba bayangin ya, nenek-nenek kita dulu pada ini batiknya pakai berlian, kayak ya zaman dulu ya. Wah keren. Mungkin zaman dulu berlian nggak semahal sekarang karena belum begitu langka ya, dan penggunaannya juga hanya untuk edisi khusus lah ya, limited edition barangkali begitu. Jadi masih bisa digunakan untuk hal semacam itu. Mbak Ino ya. Oh iya. Nah karena itu tadi dia berlian itu kuat banget, lebih kuat ya. Makanya digunakan untuk mata bor atau gear. Tapi nanti kapan-kapan saya akan bahas itu. Thank you Mas Ipin. Aku diingetin ya. Nanti Selasa depan deh aku akan bahas itu. Kenapa berlian ya. Nah kemudian Mbak Inul gabung lagi. Itu bersih-bersih Kang, bukan bersin-bersin. Maksudnya, oh iya, aku sih bacanya memang bersih-bersih, udah terbaca. Tapi memang aku sengaja gitu ya. Thank you. Aduh, ada aja ya. Apalagi nih, rahasia alam semesta. Wah, nah tapi ada lagi nih yang mengatakan bahwa mana nih? Ini dia. Ini ada informasi lain soal emas. Ternyata emas itu logam mulia yang satu ini bukan berasal dari bumi. Nah, ada analisis yang dari tim peneliti dari Universitas Bristol menyatakan bahwa emas itu berasal dari tabrakan meteorit lebih dari 200 tahun setelah bumi, lebih dari 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Nah ini lain lagi nih informasinya, tapi saya lebih percaya ini deh, 200 juta tahun 200 juta setelah bumi terbentuk. Jadi bukan 200 tahun setelah bumi terbentuk ya, 200 juta tahun. Nah dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature, selama pembentukan bumi, besi cair tenggelam ke pusat planet untuk membentuk inti. Ya, jadi ini ya, cairan kayak magma itu. Nah, besi cair ini tidak memasuki perut bumi sendirian. Iya, dia ngajak temen gitu ya. Kasihan kalau sendirian, dia jomblo kan, nggak enak banget. Apalagi besi, nggak enak kan, besi jomblo, udah kelihatan kuat gitu kan, kekar gitu, jomblo. Sumpah, nggak asik banget. Makanya dia besi ini membawa serta seluruh logam mulia. Nah hasil ini didapatkan para peneliti setelah menganalisis bebatuan dari Greenland.
yang usianya hampir 4 miliar tahun. Wow. Nah, batuan purba ini memberikan pengetahuan mengenai komposisi planet kita tak lama setelah pembentukan inti bumi, tetapi sebelum tabrakan meteorit terjadi. Hmm, itu di Greenland. Nah, gimana kalau misalkan saya belum tahu nih, apakah ada teman-teman yang terbaru di mana? Di daerah Kebumen itu ada tuh salah satu museum geologi yang fenomenal dan itu dijadikan salah satu cagar budaya juga ya. Karangsambung namanya. Nah, itu Karangsambung itu gunung ya yang sekarang itu dikenal seperti gunung gitu ya. Itu sebenarnya dasar laut yang kemudian mencuat ke permukaan dan akhirnya menjadi bukit-bukit gitu. Nah, Anda pernah ke sana? Saya penasaran sih sebenarnya kapan-kapan pengen ke sana, pengen berkunjung ke sana, pengen lihat seperti apa ini batuan atau dasar laut yang kemudian mencuat ke permukaan. Kayaknya seru ya. Saya penasarannya apakah ada juga kandungan emasnya. Tapi nggak boleh dicuil ya. Di sana sudah dilindungi. Nah, menurut pengukuran presisi tinggi dari dua isotop atau varian atom, tungsten atau logam mulia lainnya yang juga langka ya, menunjukkan bahwa meteorit yang mengandung logam mulia menghantam bumi pada waktu itu. Jadi 200 juta tahun setelah apa ini? Setelah bumi terbentuk itu meteorit itu banyak yang menabrak bumi. Bayangin kalau misalkan Anda hidup di 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Itu meteornya gede-gede loh ya. Segede ada yang segede bulan gitu. Nah, gimana rasanya? Untung kita nggak diciptakan dan nggak diturunkan bumi pada waktu itu ya. Coba deh masa di Kulu misalkan diturunkan di bumi pada waktu itu, rupanya seperti apa? Nah, tabrakan meteorit ini kemudian melapisi bumi dengan kandungan emas, platinum, dan unsur-unsur lainnya lama setelah rekan asli mereka menghilang ke inti planet ini. Oh, jadi setelah besinya itu merembes ke bumi gitu ya, ke dalam bumi, mereka ditinggal ternyata di permukaan. Kasihan ya. Sudah minta ditemenin, ternyata malah ditinggal. Ya, dasar besi ya. Nah, setelah logam-logam mulia ini memasuki inti bumi ya, proses geologi kemudian membentuk benua dan memusatkan logam mulia di kantong-kantong tambang saat ini. Itu ya. Jadi gitu ceritanya. Waduh, ini besi gitu amat sih ya besi ya. Oke deh, ada yang minta lagu apa tadi? Firsa Besari ya. Belum punah. Bentar aku cariin dulu kira-kira sudah ada di playlist belum? Moga-moga aja ada, jadi saya nggak perlu nyari-nyari yang lainnya. Oke, terima kasih ya Mas Klepon. Di mana? Kan bener. Belum punah ya. Di mana? Di Comal. Di Comal ya. Ada telepon. Siapa ini yang gabung? Saya terima dulu ya. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, dari siapa di mana? Dari Lek Hopar Oh, di Waterlivel. Gimana Legopar kabarnya? Alhamdulillah khair. Eh, Indonesia aman. Aman, insya Allah selalu aman deh. Pokoknya kita doakan untuk Indonesia selalu aman. Ya, jangan sampai kena cipratan ini nih, rudal. Pertambangan nikel di Raja Ampat dihentikan atau belum? Aduh, belum melihat ini nih informasi terbaru. Legofar punya informasi terbaru. 4 pulau di Aceh dimasukkan ke Sumatera Utara sudah selesai. Ya, masih ditunggu informasinya nih. Ya masalah kan cari ono ada kemungkinan ada
ada migas. Heeh. Ya iki ya Mas kan kok kuwi. Heeh. Oh ini keren nih, Legopar punya informasi canggih nih. 4 pulau itu ya di dalam di bawah tanah, 4 pulau yang menjadi apa ini lagi direbutin sama Aceh dan Heeh, Sumatera Utara itu ya? Heeh. iya. Oh gitu. Infonya gimana, Le? Aku ora ngerti. Aku durung durung maca TV, durung ngrungokke koran, jadi Oh kurang paham. gitu, Salah kirain paham kan. Heeh. kirain udah ini, udah fix informasinya. Ya durung kok kuwi Ah, sik jare sik isih mengko Pak sing kan Pak Presiden yang kok kuwi. Oke, iya ya, ya kita Ya nek tunggu masalah aja. Mas ki yo sing paham tenan ki asline Bu Suliyah. Siapa tuh? Suliyah sing Pak mantu iki ya wong Oh, Mama Sapuro. Bayu. Nah, Ya, ya, dulunya ya, itu ya, ya. membuat emas itu, Oh, perhiasan emas. Heeh. oh, kemasan ya. Oke. Heeh, wis ngono kuwi mau diolah Pak dadi cincin tak dadi apa menapa kuwi. Oh, gitu. Dia tahu betul Heeh, heeh. Wah, kalau perlu nggak salah banyak belajar nih sama Bu Sulia. Suliyah. Nah, Sulia, gitu ya. dulunya kalau nggak salah Mm-mm. punya lahan di daerah mana itu daerah luar Pekalongan untuk membuat itu. Hmm, Nah, koyo emas, koyo semua kok kuwi. mm-mm, mm-mm. Juragan emas Oh, kok ngono kok kuwi. jeragan Mas. Mas Sinten, Mas Bayu. Mas Bayu sing tak nikah kok kuwi. Iya kan yang mau nikah kan Mas Bayu kan. Wah, Heeh. ya Dapat undangan tapi nggak, Le? zaman dia iki Mm-mm, komentar sampe nemen Mas Gimana sing tuh? abad 18 apa koyo ngono kuwi nek Wis, ini nek keren saiki nih. kan delok iki koyo ana bahan apa-apa cairan kimia ya nek dia prosesnya tak ribut. Iya, kalau dulu ya sama sih sebenarnya lebih ke tradisional ya. Tapi kan sebenarnya mungkin zaman dulu itu kimianya masih kimia-kimia alami yang belum kimia yang sintetis seperti yang sekarang. Barangkali seperti itu. Oh ya, Heeh. coba nek jare mone Indonesia dia masake pok jare men tenan ora Ah, iya, aku pas aku Pak Ribut banyak nek banget. iki mitos apa Ada hoake Pak Ribut. ada banyak banget ada Mas Abbas, Mas Ipin, Mas Agus Heeh. Soro. Nah, itu banyak banget. Ya nek mau asline yo Mas Ma'ruf. jenengan Mm-mm. membahas tentang apa orane apa orane iki Mm-mm. apa orane iki nang sendirian jomblo kok kuwi yo Mm-mm. simulasi Agus sama adikku lu kok kuwi. Ya ketika ini kalau adikku lu hidup di zaman 200 juta sebelum Masehi, Bukan 200 bagaimana juta, rupanya 200 juta tahun setelah bumi setelah bumi diciptakan. terbentuk kok kuwi. Mm-mm. Ya dia terlahir sekarang aja seperti itu mukanya, apalagi itu kan kuwi. Aduh, remuk redam ya. Ampun. Wis adikku lu. Apis adikulo. Tambah niki Pak Ribut. Heeh. Iki njaluk lagu lah Pak. Apa? Lagu yang terbaru ya? Heeh. Terbaru tahun piro? 2016 sampai 2025. Waduh aku wong tuwa ora paham lagu basane kuwi yo. Heeh. Ya udah. 2025 arti aku wong tuwa nanti. Iki Hmm. aku papa kok Pak Ribut iki hoak atau fakta ki Pak Ribut? Apa Tentang emas ki ini? Pak Ribut. Apa itu? Bila emas naik banyak ibu-ibu mengandung kok betul enggak? Maksudnya gimana tuh? Aku juga nggak tahu itu Mm-mm. fakta atau hoak aku nggak tahu. Aku nggak ngerti nih. Bila Tak kok emas naik. mustaqim cara tika Mas Zulfiah seperti Iya, nanti. iya, iya, boleh, boleh, Nah, tuh, boleh. ya udah ya Pak Ribut toh. Oke. Aku sih Pak balik sih becak ki yang Mantap. pengen jenengan dia. Semangat, semangat, semangat. Awas ya becakku terus ditopai cek aduh. Coba sini panggil Pak becakku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Legopar ya. Di mana Legopar? Di jalan. Karena masih beca. Oke deh. Yang tadi minta Firsa Besari ya. Pasti udah nggak sabar. Pak Abbas di Comal. Ini ada lagi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore
Assalamualaikum Mas Ribu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan yang di Tegal. Tegal Dowo. Betul. Pak Yengki, ya Nek ampun. temune leopard dadine guyon dokter. Iya bener. Terus teman-teman ngangwang guyon. Ya biar cerak, biar nggak ngantuk Pak katanya. Iya, tuh. Mungkin caranya Mas naik akai ibu do hamil. Aku nggak bisa jawab toh Pak. Iya, Mas Kalongan ya. Tapi Mas Kalongan ki nang Jakarta ora payu dadi abang. Abang betul, ora putih, ora kuning, ora ijo, ora biru gitu ya. Abang dadine aku. Abang, apapun abang, bang gitu. Iya. Abang tukang bakso, abang tukang beca, abang tukang ojek, Betul. semua abang. Mana? Aku kuwi dek mau senenge ngrungokke kecil wis Mas aku iki. Asale kok aku cok mikirke jenengan iki sih. Kok bisa? Lah Mas Ribut kuwi piyayine kaya kae. Kok suarane nang kene kok bisa kok piye gitu. Aku kuwi. Oh gitu. Nek nang darat kaya kae. Aku kuwi. Tapi nang kene kok suaranya sangat berwibawa sekali ke sih Mas. Apa nggih? Wah. Aku kuwi. Ibu-ibu player lagu-lagu kok mesti jos kasih aku seneng aku iki. Wis suara mungkin kadean kuwi peralatan studio mbok percaya Mas. Enggak sih, ini suara asli. Mengangkat suara iso mangkleh kabeh. Oh gitu ya. Heeh. Itu sangat berwibawa sekali aku. Ya aku senenge ngrungokne ngono tok kuwi. Karo lagu-lagune kok iso kemprisik kok kaya nek aku nyetel dhewe kuwi. Dadi aku ora melu-melu tampil aku. Ora ono. Legopan. Pancen iki kae bocah. Iya. Satu macam-macam aku. Mumpung lagi punya pulsa kali ya. Tapi seneng sih kalau ada telepon. Jenengan kuwi setiap diguyon iki yo bisa nyambung ngono kuwi. Ya, itu kan sudah tuntutan pekerjaan, Pak. Harus gitu. Iya. Kalau misalkan kitanya marah, saya marah, ya nggak enak dong didengar. Aku ya. Iya. Betul. Ya senenge nang ngono. Kata Pak. Ini Mas tugas berapa jenengan? Enggak, yang tugas opik nanti setelah setelah jam 7 itu mulai jam 7 malam, opik sampai jam 12 malam. Saya sampai jam 6 sore. Ya makasih atas infonya Mas. Iya. Aku diputerke lagu Mas. Apa Pak Yengki? Yang baru ya? Pilihin jenengan, kok aku seneng kabeh. Oke deh. Tak pilihin yang rame-rame nih. Beres. Oke. Durunge matur nuwun Mas, aku nggih sampean no. Mboten napa-napa Pak. Siap. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Agus Soro juga di WA ya. Di 08554 ya ampun, susah banget. Belibet. Pak Yengki, Mas Ribut itu disesuaikan segmennya atau ya jarinya. Jarinya. Pirsa Besari sama spesial untuk Pak Yengki nih ya. Saya mau kasih Pak Yengki lagu ini. Ini nih yang biar bisa bikin joget. Ada Ipang Lazuardi featuring Iwake dengan Jogetin ya. Yang sore ini masih beraktivitas ya. Tetap